Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subakti. Masih pembahasan soal CPNS ya untuk persiapan di SKD. Mulai hari ini sudah ada yang mulai menjalani tes SKD ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan jadwal, belum sampai pada waktunya itu harus mulai persiapan lagi. Kali ini kita akan membahas soal-soal TKP. Untuk yang belum menonton video materi lainnya, silahkan bisa menuju channel dan dilihat ada playlist di situ TIU, TWK dan TKP. Oke, langsung saja. Sebentar. Iya, agak kita nyari nomor satunya di mana ya tadi. 23. Ya, yang tadi itu sudah ada di video sebelumnya. Silakan teman-teman untuk melihat video sebelumnya. Oke, langsung saja. Anda menemukan sebuah dompet saat Anda sedang berada dalam perjalanan pulang di bis. Dalam dompet tersebut terdapat sejumlah uang, kartu kredit, serta tanda pengenal. Kebetulan anak Anda sedang dirawat di rumah sakit dan memerlukan biaya. Sikap Anda adalah yang A. mengembalikan dompet tersebut beserta seluruh isi dan pada pemiliknya. Yang B. mendatangi kantor polisi terdekat dan menyerahkan dompet tersebut pada yang berwenang. Yang C. meminjam uang di dalamnya terlebih dahulu untuk kepentingan anak, baru kemudian mengembalikannya pada pemiliknya. D. mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya dengan harapan mendapatkan imbalan. Yang E. mengembalikan dompet tersebut tanpa mengembalikan uang di dalamnya sebagai imbalan karena telah mengembalikan dokumen penting di dalamnya. Oke, tentu saja jawaban yang paling betul adalah yang B, ya, menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, pada soal ini yang dites adalah aspek dari integritas diri. Saat Anda menemukan dompet yang bukan miliknya, itu integritasnya diuji dalam kondisi apapun ya. Kalau bukan milik kita ya berarti harus dikembalikan kepada yang memiliki. Ini adalah poin 5. Kemudian poin 4-nya yang mana? Poin 4-nya adalah yang A. Ini adalah poin 4. Poin 3-nya D. Poin 2-nya E. Dan poin 1-nya adalah yang C. Dipakai terlebih dahulu gitu ya. Meskipun dalam keadaan darurat, ini 1 poin, 2 poin. Itu kita tidak bisa menggunakan apa yang bukan milik kita karena integritas kita dipertaruhkan. Nomor 2, ketika sedang duduk-duduk di fasilitas umum, Anda melihat sekelompok orang yang sedang merokok di area bebas rokok sehingga beberapa pengunjung di sekitarnya terganggu. Apakah yang Anda lakukan jika melihat kondisi tersebut? Yang A. memvideo orang-orang tersebut dan menguploadnya ke media sosial agar semua orang ikut berkomentar dan memberikan sanksi sosial kepada mereka. B. berpindah tempat duduk dan tidak ambil pusing karena bukan tanggung jawab saya. C. melaporkan hal tersebut pada petugas keamanan setempat agar segera ditegur. D. memberitahu sekelompok orang tersebut untuk mematikan rokok atau pindah ke area khusus merokok. Yang E. menyindir sekelompok orang tersebut agar mereka sadar jika perbuatan mereka mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Jelas jawaban yang paling tepat adalah melaporkan ya, itu adalah ke petugas keamanan yang berada di situ. Kalau area bebas rokok dan area merokok itu sepertinya ada petugas keamanannya. Baru kalau tidak ada petugasnya kita bisa menegur sendiri. Poin 3-nya adalah yang E, menyindir ya. Kemudian poin keduanya yang B, tidak mempedulikan, dan poin pertamanya adalah mengupload di media sosial. Itu
kurang baik. Nomor 3, Anda sedang mengantri untuk membeli es krim di pantai siang ini. Antrian Anda hampir berakhir saat Anda melihat seorang ibu-ibu dengan anaknya mengantri jauh di belakang Anda. Siang ini sangat panas dan antrian yang ada sangat panjang. Sikap Anda melihat hal tersebut adalah A. Meminta pengertian antrian di belakang saya dan meminta ibu tersebut mengantri di depan saya. Yang B. Memberikan antrian Anda pada ibu tersebut dan memulai kembali mengantri kembali dari paling belakang. Yang C. Meminta penjual untuk melayani ibu tersebut lebih dahulu karena cuaca sangat panas. Yang D. Berusaha untuk tidak memperhatikan hal tersebut karena semua orang juga mengantri. Yang E. Tidak peduli karena saya juga mengantri cukup lama untuk mendapatkan es krim. Jawaban yang tepat adalah yang B, yang 5 poin adalah memberikan antrian, kemudian kita mulai antrian lagi dari belakang. Tuh. Poin 4-nya adalah yang A, memberikan pengertian kepada antrian belakangnya. Poin ketiga yang C, poin kedua D, dan poin ke-1 adalah yang E. Jadi semakin kurang baik solusinya, semakin sedikit poinnya. Lanjut. Anda adalah seorang guru honorer di sekolah swasta. Selama menjadi guru honorer, gaji Anda sangat pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, Anda seringkali harus mengirimkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sekolah adik Anda. Sehingga pengeluaran Anda seringkali lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda terkait hal ini adalah yang A, menghemat pengeluaran sebanyak mungkin sehingga kebutuhan pokok Anda tetap terpenuhi. B, membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran lebih akurat. C, mencari agen kredit murah yang bisa dimintai bantuan saat memerlukan pinjaman uang. Yang D, mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah sebanyak mungkin agar kondisi keuangan saya lebih stabil. Yang E, membicarakan kondisi keuangan saya dengan orang tua sehingga kebutuhan pokok dan biaya adik saya dapat dipenuhi. Jawaban yang tepat adalah yang B, membuat perencanaan keuangan harian agar pengeluaran lebih akurat. Kemudian yang kedua adalah yang D, ya, mencari pekerjaan tambahan. Yang ketiga yang E, mendiskusikan dengan orang tua. Yang kedua yang A, dan yang pertama yang 1 poin itu adalah yang C. Mencari agen kredit itu semakin pusing nantinya ya, bukan semakin menjadi solusi. Nah, aspek yang dinilai dalam soal ini adalah aspek kemampuan beradaptasi. Beradaptasi dengan siapa? Beradaptasi dengan keadaan yang ada. Lanjut lagi. Anda adalah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah menengah umum. Belakangan Anda mendengar behel murah tengah tren di kalangan anak sekolah dan Anda ketahui berdampak pada kerusakan gigi yang parah. Hal ini tentu saja tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga masa depan para siswa. Sebagai kepala sekolah, sikap Anda adalah yang A, tidak terlalu pengaruh berita tersebut karena berada di luar kewenangan Anda sebagai kepala sekolah. Yang B, mencari tahu berapa banyak siswa yang menggunakan behel murah di kalangan sekolah dan melaporkannya dalam rapat bulanan guru. Yang C, membuat pemberitahuan agar setiap siswa menggunakan behel melampirkan surat keterangan dokter sehingga terhindar dari oknum behel murah. D, membuat seminar kesehatan gigi di sekolah agar para siswa lebih berhati-hati terhadap bahaya penggunaan behel murah. Yang D, meminta orang tua siswa lebih mengawasi anak-anak mereka sehingga tidak asal menggunakan behel murah. Yang paling tepat sebagai kepala sekolah adalah yang C, ya, membuat pemberitahuan agar siswa menggunakan behel melampirkan surat keterangan dokter. Dalam
Soal ini dinilai aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Itu ya, kepala sekolah di sini juga berperan ya dalam rangka mencegah penggunaan behel murah yang dapat berdampak pada kesehatan siswa. Maka tindakannya adalah harus mencegah terjadinya itu. Jadi kita harus melihat nih siswa-siswa yang pakai behel murah itu siapa saja. Nanti kalau ada baru kemudian diedukasi gitu ya, membuat seminar. Ini adalah poin 4-nya. Poin 3-nya yang E. Poin 3 yang E meminta orang tua, poin 2-nya B, dan poin 1-nya adalah A. Ya, lanjut lagi. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Belakangan di kampung Anda sedang marak terjadi pembegalan. Untuk menghindari jatuhnya korban, Pak RT meminta warga untuk tidak keluar rumah setelah jam 9 malam dan diadakan ronda bergilir ya, bergilir itu typo. Saat Anda melakukan ronda, Anda melihat sekelompok anak muda yang duduk-duduk di warung padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sikap Anda adalah yang A, membiarkan saja karena jumlah mereka banyak jadi akan aman dari pembegalan. B, memfoto kemudian mengirimkan foto tersebut ke Pak RT agar ditegur. Yang C, menegur para pemuda tersebut, meminta mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Yang D, pura-pura tidak tahu karena saya tidak terlalu mengenal para pemuda tersebut. Yang E, memarahi mereka karena tidak mau mengikuti aturan dari Pak RT. Tuh, di sini kita sedang menjalankan tugas, jadi kita harus menegur ya. Tugasnya apa? Tugasnya ya berarti ronda itu. Jadi yang harus dilakukan adalah menegur. Kemudian yang kedua adalah yang E, poin 4-nya. Yang poin 3-nya adalah yang B. Poin 2-nya D, dan poin 1-nya adalah A. Ya, lanjut nomor selanjutnya. Ini bukan ini ya, nomor 7. Anda baru saja diterima kerja dan diharuskan mengikuti magang karyawan. Selama magang, gaji yang diberikan oleh perusahaan jumlahnya sangat terbatas dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah waktu magang, ayah Anda mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi berbiaya tinggi. Belum lagi Anda terbiasa memberikan pinjaman uang kepada teman-teman Anda meskipun keuangan Anda menipis. Sikap yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A, memberikan sebagian gaji Anda untuk membiayai operasi ayah dan berusaha untuk menolak memberikan pinjaman, menolak memberikan pinjaman dengan sopan, dan memberikan seluruh gaji Anda untuk membiayai operasi ayah. Yang C, mengeluarkan sebagian gaji untuk membiayai operasi ayah dan menolak memberikan pinjaman dengan sopan. Yang D, membantu keuangan, membagi pengeluaran dengan adil untuk membiayai operasi ayah Anda dan membantu keuangan sahabat. Yang D, menjelaskan kondisi keuangan pada keluarga Anda dan bersama-sama mencari solusinya. Ya, dalam hal ini masih sama dengan tadi. Aspek yang dinilai adalah kemampuan beradaptasi dalam mengelola keuangan ya, kondisi keuangan yang seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, itu yang 5, membagi ya sebagian untuk operasi ayah dan menolak memberikan pinjaman dengan sopan. Kenapa? Karena separuhnya untuk hidup kita ya. Kalau kita tidak menyisakan nanti bagaimana gitu. Poin 4-nya yang A, poin 3-nya E, poin 2-nya B, dan poin 1-nya adalah yang D, membagi dengan adil. Itu tidak baik, kurang pas. Lanjut nomor 8. Perusahaan Anda mengadakan lomba kesehatan yang disertai bazar yang harus diikuti oleh semua karyawan. Anda tahu persis jika acara tersebut akan diadakan di kota sebelah dan bertepatan dengan wakil
dengan rapat wali murid di sekolah anak Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Hadir sebentar saja dan meminta izin pada atasan lalu pergi mengikuti rapat wali murid di sekolah anak saya. Yang B. Meminta istri untuk menghadiri rapat wali murid karena tidak mau disalahkan atasan jika tidak menghadiri bazar. Yang C. Menimbang kepentingan acara tersebut dan memutuskan kemudian untuk mengikuti atau tidak. Yang D. Menelepon atasan dan memohon izin untuk tidak mengikuti acara tersebut dan berjanji untuk ikut serta di lain kesempatan. Yang E. Tetap hadir mengikuti acara tersebut hingga selesai sebagai bentuk loyalitas terhadap perusahaan. Ya, ini adalah aspek yang dinilai adalah kemampuan mengendalikan diri ya. Kepentingannya sama-sama penting. Yang satu untuk urusan kantor dan yang satu urusan anak. Tuh, jadi yang paling tepat adalah yang A. Jadi hadir di acara kantor sebentar dan meminta izin untuk menghadiri rapat wali murid. Yang kedua adalah yang B, ya, meminta istri untuk mewakili. Tuh, kemudian yang ketiga yang C, dan yang kedua yang E, dan yang satu yang D. Lanjut. Seluruh divisi di perusahaan Anda akan mengikuti lomba kinerja terbaik antar divisi tahunan yang akan memperebutkan trofi dan sejumlah uang hadiah. Sikap Anda sebagai kepala divisi adalah yang A, paling penting adalah meningkatkan kualitas kerja setiap anggota dan bekerja sama antar divisi. Yang B, meminta semua anggota divisi untuk tetap bekerja seperti biasa dan tidak terlalu memikirkan kompetisi tersebut. C, yang terpenting adalah ikut berpartisipasi seperti divisi lainnya. D, dalam kompetisi menjadi juara itu adalah yang utama untuk menunjukkan kemampuan kerja divisi saya. Yang E, meminta semua anggota divisi saya untuk bekerja sama mengamati kelemahan divisi lainnya. Sikap yang paling penting adalah yang D, ya, menjadi juara itu penting, yang utama adalah menunjukkan kemampuan kerja sebagai bentuk semangat dalam mencapai prestasi. Poin keempatnya adalah yang E, poin tiganya A, poin 2-nya B, dan poin satunya adalah yang C. Terakhir, Anda merupakan karyawan yang profesional di sebuah perusahaan swasta. Suatu hari, pimpinan Anda untuk melakukan beberapa tugas sekaligus, pimpinan Anda meminta untuk melakukan beberapa tugas sekaligus yang deadline-nya bersamaan. Sementara minggu depan Anda harus melakukan dinas ke luar kota selama beberapa hari. Sebagai karyawan, sikap Anda A, memilih lembur dengan harapan Anda dapat menyelesaikan semua tugas tepat waktu. B, menyelesaikan tugas sebaik mungkin sesuai deadline meskipun hasilnya tidak maksimal. C, mengerjakan semua tugas semampu saya dan meminta bantuan rekan lain jika memang diperlukan. D, mengerjakan beberapa tugas sekaligus secepat dan sebaik mungkin agar selesai sebelum minggu depan. Yang E, membagi tugas sesuai dengan tingkat prioritasnya dan mengerjakan secepat mungkin. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, itu ya, mengerjakan secepat dan sebaik mungkin agar sebelum minggu depan itu sudah selesai. Tuh, kemudian jawaban dengan poin 4 itu yang E, poin 3 itu C, poin 2A ini 3, dan poin 1 adalah yang B. Dalam soal ini yang dinilai adalah kemampuan dalam bekerja mandiri dan tuntas. Ya, tuntas artinya dapat diselesaikan dengan baik. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.